Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul khadim yudhnib, bab pembantu yang membuat kesalahan. An Laqit bin Saburah, dari Laqit bin Saburah, qal, dia berkata, intahaitu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadafa'a ar-ra'i fil murahi sakhlatan. Lantas pengembala Rasulullah datang sallallahu alaihi wasallam datang ke kandang membawa seekor anak kambing. Ini sakhlah ini biasanya disebutkan untuk anak kambing yang baru lahir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahsibanna wa lam yaqul la tahsabanna. Rasulullah bersabda, la tahsibanna. Si perawi menyebutkan beliau tidak mengatakan la tahsabanna, tapi la tahsibanna. Jadi di sini si perawi menceritakan Rasulullah mengatakan la tahsibanna, bukan la tahsabanna. Dalam bahasa Arab artinya sama. Namun seorang perawi harus menyampaikan lafaz seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau beliau mengatakan la tahsibanna, jangan diriwayatkan la tahsabanna. Begitulah sangat telitinya para perawi. Makanya si perawi mengatakan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahsibanna. Beliau tidak mengatakan la tahsabanna. Artinya sama. Inna lana ghanaman mi'ah la nuridu an nazid. Kata beliau, sesungguhnya kami memiliki 100 ekor kambing dan kami tidak ingin
lebih daripada itu. Fa idza ja'a ar-ra'i bi sakhlatin dzabahna makanaha syatan. Kalau si pengembala datang membawa anak kambing yang baru lahir, maka seekor kambing kami sembelih. Jadi tidak bertambah menjadi 101. Dia tetap menjaga jumlahnya 100. Kalau ada anak kambing yang baru lahir, ya 1 ekor kambing kami sembelih, kata beliau. Sehingga bilangannya tetap 100 ekor kambing. Fakana fi maqal, di antara yang dikatakan sahabat, yaitu la tadrib. Di antara apa yang dikatakan Rasulullah kepada si sahabat ini, kata beliau, la tadrib, jangan kamu main pukul. La tadrib du'inatak, jangan kamu pukul istrimu. Ikhwah, za'in di sini yang dikatakan za'in yaitu istri dimaksud di sini, dikarenakan istri itu selalu mengikuti suami. Yang diikuti suami, yang mengikuti istri. Jadi mereka yang selalu mengikuti sesuatu dikatakan za'inah. Termasuk juga orang yang selalu kita bonceng. Kalau kita berkendaraan itu umumnya yang kita bonceng adalah istri. Bukan kita yang minta bonceng istri. Walaupun terkadang pada waktu tertentu istri yang nyetir, kita yang dibonceng. Baik. Karena yang sering dibonceng itu istri, maka istri dikatakan za'inah, yaitu yang selalu dibonceng. Tapi artinya di sini adalah istri. Jadi kalimat za'inah ini musta'arah, diambil dari istilah lain, namun maksudnya adalah istri. Jadi beliau mengatakan, la tadrib za'inatak, jangan kamu pukul orang yang kamu bonceng. Artinya apa? Jangan kamu pukul istrimu, kadarbika amatak, seperti kamu memukul hamba sahayamu. Fa idza stansyaqta, apabila kamu berkumur memasukkan air ke dalam hidung, fabaligh, maka masukkan air ke dalam hidung sedalam-dalamnya. Illa antakuna shaiman, kecuali kamu sedang berpuasa. Baik, itulah hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dan hadis ini sahih. Baik, ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kisah hadis ini yaitu Laqit bin Saburah, si perawi hadis ini, sahabat yang menceritakan kisah ini langsung. Sahabat ini ikhwatiddin, beliau datang bersama utusan dari kampungnya. Jadi dia ada beberapa orang, ya, termasuk Laqit bin Saburah. Ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak di rumah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan mereka kurma sebagai ikram, artinya penghormatan terhadap tamu. Tak lama kemudian datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bertanya kepada Aisyah, apakah tamu sudah dimuliakan? Aisyah mengatakan iya. Ya, waktu itu belum memuliakannya dengan menghidangkan kurma, karena memang itu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Di saat itu tiba-tiba datang pengembala kambing Rasulullah, dan dia membawa seekor anak kambing yang baru lahir. Sampai di sini ikhwatiddin, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan tamu.
Walaupun tamunya itu anak-anak muda. Bahkan Rasulullah SAW sangat memuliakan anak-anak muda. Abdullah bin Mas'ud mengatakan anak-anak muda yang datang kepada Rasulullah untuk belajar, ketika anak-anak muda datang kepada Abdullah bin Mas'ud, apa katanya? Marhaban biwasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang terhadap orang-orang yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mewasiatkan kepada para sahabat yang senior agar menyayangi dan mengajarkan dan mendidik anak-anak muda. Makanya ketika anak muda datang kepada beliau sangat antusias untuk mengajari mereka agama Islam. Demikian juga para sahabat lain juga mengikuti cara seperti ini. Ketika datang ya para anak muda kepada Abdullah bin Mas'ud, dia katakan marhaban biwasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang para orang-orang yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah mewasiatkan kepada kami para sahabat senior, para guru-guru untuk menghormati dan memuliakan serta memberikan pelajaran pendidikan kepada anak-anak muda. Baik. Kemudian di Hafidin, ya ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi kita sebagai seorang muslim jangan sampai kalau pejabat yang datang kita muliakan, kalau anak-anak muda jangankan teh manis, air putih pun tidak keluar. Ya, ini berarti pilih-pilih tamu. Maka tidak dibenarkan. Dan juga tidak boleh takalluf, memberat-beratkan diri untuk memuliakan tamu sebagaimana nanti akan dijelaskan. Taib, di saat Rasulullah bersama anak-anak muda ini, wafdun artinya utusan dari kampungnya. Saat itu datanglah pengembala Rasulullah membawa anak kambing yang baru lahir. Dafa'a ra'i ila murah fil murahi sakhlatan. Si pengembala kambing datang membawa anak kambing yang baru lahir dan diletakkan di. Kemudian ikhwatiddin, ya. Kemudian faqala ma waladta ya fulan. Kata Rasulullah kepada si pengembala, apa yang lahir wahai fulan? Bahmah, seekor kambing ya Rasulullah. Qala idbah lana makanahu syad. Kalau begitu, karena satu anak kambing sudah lahir, berarti kambing kita sudah bertambah menjadi 101 kambing. Untuk itu, sembelihlah seekor kambing. Bukan yang anak kambing yang baru lahir yang disembelih, tapi yang sudah kambing dewasa lah. Sembelih seekor kambing. Itu dia, sembelih seekor kambing. Akhirnya tetamu tadi yang tadinya mendapat suguhan korma, ini mendapatkan suguhan yang istimewa. Apa itu? Daging kambing. Ya, daging kambing. Tetapi kan anak-anak muda ini nggak ngerti ceritanya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih seekor kambing? Bisa saja mereka mengira Rasulullah sengaja menyembelih kambing untuk memuliakan mereka. Makanya kan Rasulullah menceritakan sebabnya. Kata beliau, la tahsabanna. Jangan kalian mengira, ya. Jangan kalian mengira bahwasanya kami menyembelih dikarenakan kalian datang sebagai tamu. Tapi memang ya begitulah, bertepatan. Kalian datang bertepatan dengan karena ada anak kambing 1 ekor yang lahir. Ya. Sementara saya ingin agar jumlah kambing tidak lebih daripada 100. Kalau dia lahir, ya 1 kami sembelih. Bertepatan inilah kalian datang bertepatan, ini ada anak kambing 1 ekor yang lahir. Itu dia. Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menunjukkan dua akhlak. Yang pertama, ikhwatiddin, ikramud dhaif. Beliau memuliakan tamu. Yang kedua, beliau tidak ingin tamu itu merasa memberatkan si tuan rumah. Makanya beliau ceritakan, ini sebenarnya ya kalian datang bertepatan dengan seperti ini. Jadi bukan dikarenakan kalian datang kami sembelih, enggak. Kan beda dengan kita. Ya jangan repot-repot Bu, apa yang ada keluarkan semua. Kan biasa gitu kita. Ya. Apa yang ada keluarkan semua. Jangan tega-tega. Kita datang memang memberatkan. Ya. Terkadang ada tamu yang dia itu berbasa-basi. Terkadang datang ke rumah saya, aduh maaf Ustaz ya merepotkan antum. Kalau antum jadi tamu memang selalu merepotkan. Kalau tidak enggak akan dikatakan Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman terhadap Allah hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Artinya tamu itu pasti merepotkan. Minimal antum harus memberikan waktu untuk mereka berbicara. Jadi kalau antum katakan, "Maaf Ustadz, merepotkan." Iya, memang merepotkan. Ya, enggak usah digas kali gitu, nanti cepat pulang dia. Ya. Kadang-kadang basa-basi begitu. Aduh Ustadz maaf merepotkan, akhi maaf merepotkan, apa yang ada keluarkan semua. Nah, itu basa-basi orang Medan. Demikian ikhwatiddin. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan kesan kepada si tamu, ya, memberikan kesan kepada tamu, kalian itu nggak merepotkan. Ini memang kebetulan, bukan karena kalian datang kami sembelih kambing. Begitu. Ya, karena ada kambing yang mau disembelih, ya kalian sebagai tamu berhak untuk dimuliakan dengan cara disuguhkan kambing. Oh, begitu. Kalau gitu ya nggak apa-apa lah kita makan kambing. Nah, begitu. Jadi kita nggak merasa memberatkan si tuan rumah. Itu dia. Ya. 2. Yang ketiga, dari kisah ini, kisah yang baru sedikit ini, bahwasanya kita itu jangan menampilkan hal-hal yang sebenarnya kita sendiri tidak memiliki. Ya. Sebenarnya kalau nggak ada kambing ini, misalnya begitu. Misalnya nih, kita ada orang titip lah. Misalnya ada orang titip infak. Tolonglah salurkan infak saya ini. Kemudian kita pun berinfak. Seolah-olah kita yang berinfak padahal uang orang. Begitu ikhwatiddin. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan, ini sebenarnya begini loh kejadiannya. Jadi tidak menyusahkan kalian itu, tidak menyusahkan kami. Ini disebut Rasulullah juga agar kita memberikan kesan kepada orang lain itu ya apa adanya kita. Jangan jaim, jaga image, ya. Jangan sok-sok seolah-olah kita menjadi orang yang memang sangat mencintai teman, ya. Itulah yang disebut Rasulullah SAW al-mutasyabbi' bisyai' al-mutasyabbi' bisyai' sesuatu yang bima lam yu'ti, al-mutasyabbi' bima lam yu'ti, orang yang syaba'an ini asal katanya kenyang. Seorang yang menunjukkan dia kenyang padahal dia tak diberi apa-apa. Itu seperti seorang yang kaman labisa zur. Seperti seorang yang memakai pakaian palsu. Begini ikhwatiddin. Ini asal ceritanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Asma binti Abi Bakar, inna imra'atan, bahwasanya seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, li durrah." Ya Rasulullah, aku punya durrah, artinya madu. Jadi dia punya kakak yang statusnya sama-sama istri. Durrah itu mungkin dia istri pertama, dia istri keduanya ini. Fahal alayya junahun an tashabba'tu min zaujati
Ghairul ladzi yu'tini, bolehkah aku menunjukkan sesuatu yang sebenar kepada maduku sebenarnya tidak diberikan oleh suamiku. Misalnya begini nih. Misalnya dia cerita, abang kemarin belikan saya baju. Ini bajunya. Itu ditujukan kepada madunya. Tentu si madu ini akan isi pertama akan uring-uringan. Abang gimana bang? Istri kedua abang belikan pakaian. Aku tak abang belikan pakaian. Makanya nggak dibolehkan. Ya, nggak dibolehkan. Atau dia beli pakaian baru yang tidak dibelikan oleh suaminya. Dipakai pakaian baru lewat-lewat ke istri pertama. Depan istri pertama. Assalamualaikum kak. Ya. Beli jilbab baru begitu. Padahal bukan suaminya beli jilbab baru. Sebagai istri pertama tentu merasakan baper. Jilbab baru itu si adik. Kok bisa dapat? Sementara jilbab awak sudah 5 tahun gak diganti. Kan jadi baper jadinya. Ya, sementara suaminya gak pernah ngasihkan. Ini kata mutasyabbi. Ya, mutasyabbi. Contoh lain. Seorang gak tahu apa-apa, Iqra aja gak tamat. Tapi pakaiannya Masya Allah gamis, sorban masuk tinggi, udah pakai topi kuncung tinggi lagi misalnya. Ya, jalannya pun tambah lagi tapi astagfirullah. Misalnya begitu. Ya. Seolah-olah dia seorang alim ulama, padahal Iqra 3 enggak tamat. Memang sih panjang jenggotnya. Tapi ya biasa-biasa aja kali. Ya kan? Enggak usah tampil sok apa begitu wibawa. Assalamualaikum. Masya Allah. Tak dibolehkan ikhwan. Udah, kita itu tampil ala kadarnya aja. Ya, ala kadarnya. Atau pergi dia ke parkir sana. Senderan ke mobil Alphard. Assalamualaikum. Senderan dari Alphard. Punya dia sepeda di samping. Bukan mobilnya. Itu namanya al-mutasyabbi bima lam yu'ti. Seorang yang berpenampilan, seorang yang menunjukkan sesuatu sebenarnya dia enggak punya. Itu dia. Sebenarnya dia tak punya. Demikian. Jadi apa ya? Menunjukkan penampilan yang oke, padahal dia tak punya. Apalagi contohnya ya? Dia menunjukkan dia memakai pakaian yang bagus. Masya Allah kan. Setiap mengaji pakaiannya bagus. Ternyata dia enggak punya. Selalu setiap ngaji minjam. Begitu. Supaya orang tahu. Supaya memperlihatkan saya itu punya pakaian bagus-bagus loh. Misalnya. Demikian. Ini enggak dibolehkan ikhwatiddin. Ya. Sudah pakai saja apa yang kita miliki. Berpenampilanlah apa adanya. Tidak usah berpenampilan yang sebenarnya kita tak punya. Tidak pantas berpenampilan seperti itu. Jadi dikatakan al-mutasyabbi' bima lam yu'ti kalabisus saubadz zur. Mereka yang menunjukkan kenyang tapi dia enggak makan, tapi dia enggak diberikan. Itu seperti seorang yang memakai pakaian palsu. Ya, memakai pakaian palsu. Telaikhafidin. Di sini Rasulullah menjelaskan, ya ini bukan dikarenakan kalian datang saya sembelih, enggak. Alhamdulillah karena kebetulan ya kalian juga dapat dong, ya dapat jatah dari kambing ini. Begitulah ikhwatiddin itu dikatakan al-mutasyabbi'. Jadi sekali lagi ikhwan akhwat berpenampilanlah apa adanya. Ya berpenampilan apa adanya. Kalau antum nggak punya apa-apa, hanya punya sepeda motor, naik saya sepeda motor. Tak usah pinjam-pinjam mobil. Ya, kan ada juga itu model-model dia nggak punya apa-apa. Terkadang mobilnya pun punya orang tuanya, bukan punya dia. Punya dia Grand yang 2,5 juta itu. Tapi penampilan Masya Allah, Assalamualaikum naik mobil. Demikian, SIM pun nggak punyanya dia. Artinya memberikan kesan penampilan supaya wah begitu. Ya, wah. Inilah yang disebut dengan biar tekor asal kesohor. Nggak dibolehkan. Lebih baik antum menunjukkan antum yang punya apa, itunya antum. Dah. Inilah saya apa adanya.
Ini biasanya juga sering-sering juga sih, bukan kadang-kadang. Ikhwan-ikhwan yang mau melamar akhwat. Begitu kan. Mau menunjukkan saya itu seorang yang berhasil. Berhasil apanya? Iya, naik kelas ini percobaan. Tunjukkan apa adanya. Kalau antum nggak kerja, ya sudah bilang saya pengangguran. Begitu. Ya. Kalau antum misalnya antum jual makanan ke kedai-kedai makan anak-anak, sudah katakan seperti itu. Nak, kerjamu apa nak? Ini Pak, drop makanan anak-anak itu pakai sepeda motor Pak. Nah begitu. Jangan dibesar-besarkan. Apa kerja nak? Distributor Indofood. Wah hebat tuh kan. Ya. Indofood kan perusahaan besar. Ternyata yang kacang-kacang itunya di sana. Demikian. Ada satu kejadian itu tahun berapa? Mungkin sekitar 12 tahun yang lalu. Demikian. Apa kerjaannya? Marketing Pak. Marketing Pertamina. Oh. Rupanya dia keliling jual minyak lampu. Dulu kan ada pakai drum itu kan. Minyak. Kan betul. Dia marketing, dia menjual kan minyak lampu. Minyak lampu kan dari Pertamina. Tapi bilang sajalah jual minyak lampu keliling kampung pakai drum. Gitu saja sudah. Tunjukkan apa adanya, jangan terlalu dibesar-besarkan. Antum pulang kampung, kerja apa nak di Medan? Bilang saja, tukang bersihkan WC mak, selesai. Mak antum gak ngerti. Apa nak kerjanya? Cleaning service mak. Mak hebat bahasa Inggris tuh. Cleaning service. Antum ceritakan saja apa adanya. Bersihkan WC mak. Begitu. Kalau gak ngerti mak antum WC, tandas. Jadi jangan berpenampilan yang kita itu sebenarnya gak memilikinya. Ya, gak memilikinya. Ikhwafiddin. Atau ditanya berapa gajinya nak? Gaji saya sementara ini. Pakai sementara ini. Sementara ini Pak 1 juta. Tapi insya Allah. Ya mungkin kira 4-5 tahun lagi bisa 3 juta. 4-5 tahun lagi ya enggak kalau naik gajinya. Bilangkan saja apa adanya. Begitu ya ikhwafiddin. Tidak usah gengsi-gengsi. Pak ini saya apa adanya. Terima alhamdulillah. Enggak terima aku pulang. Ya, jangan sampai al-mutasyabbi' tadi itu. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ti kalabisi thawbazur. Mereka seperti orang yang memakai pakaian palsu. Jadi kata Rasulullah SAW, inna lana ghanaman mi'ah la nuridu an tazid. Kami punya 100 kambing, kami enggak ingin lebih daripada 100. Jadi kalau setiap kali ada yang lahir 1, kami sembelih 1 ekor. Kemudian ikhwatiddin, fakana fima qala, di antara apa yang dikatakan Rasulullah. Jadi sebenarnya ada beberapa perkara yang terkait dengan hadis ini. Namun Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan semua perkara yang disebutkan Rasulullah. Fakana fima qala, dan di antara apa yang dikatakan beliau, berarti kan ini menunjukkan ikhtisar, hanya mengambil potongan yang terkait dengan bab, yang ada hubungan dengan bab. Karena kalau disebutkan yang lain, nggak ada kaitannya. Untuk menyingkat, mensederhanakan, meringkas, boleh kita mengambil satu kalimat yang terkait dengan bab. Boleh, hafidin. Selama tidak merubah makna. Ya, selama tidak merubah makna. Misalnya begini. Kita lihat teman kita kok suka berbohong begitu. Ya. Kita boleh katakan, Mas, Bang, Dek, misalnya, tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya, kalau dia bicara dia bohong. Yang 2 kan gak disebutkan. Nah, inilah contohnya. Kenapa yang 1 itu disebutkan? Karena itu yang sesuai dengan kejadian untuk menasihati dia. Dia berbohong, kemudian kita katakan ada tanda munafik ada 3 loh. Terus di antaranya apa? Apabila dia janji, dia pungkiri. Sementara kasus dia masalah dusta. Otomatis kan gak nyambung. Makanya dalam masalah ini Imam Al-Bukhari rahimahullah mengambil potongan hadis yang cocok dengan hadis di atas.
Di antara apa yang disebutkan beliau yaitu di mana laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, innali imra'atan fi lisani syai', fi lisaniha syai'." Ya Rasulullah, istri saya punya seorang istri, lisannya itu ada sesuatu. Artinya kalau ngomong tuh nyelekit gitu kira-kira. Kalau omong menyakitkan atau suka mencaci dan memaki. Gimana ya Rasulullah dengan istri seperti ini? Qala talliqha. Ya, kalau engkau tidak suka istri seperti itu, engkau merasa berat, enggak nyaman dengan dia karena lisannya luar biasa, ya sudah, silakan kamu cerai. Ya, silakan kamu cerai. Qultu, aku katakan, inna li minha waladun walaha suhbah. Tapi ya Rasulullah, aku punya anak dari dia, anak laki-laki, dan juga kami sudah lama menikah. Dia juga dalam bergaul dengan saya bagus, tapi itulah masalahnya, lisannya tajam. Karena kan untuk mendapatkan istri yang sempurna kan sulit, ikhwatiddin. Memang begitu. Ada yang seorang istri pandai sekali bersolek, pandai sekali. Tahu dia aturannya, tahu dia prosedur dalam memakai bedak. Tahu dia, tetapi gak tahu prosedur dalam masak nasi. Masak nasi kalau gak jadi bubur keras, itu aja gendangnya. Gak bisa pas gitu. Bisa. Udah belajar pakai YouTube segala macam, gak bisa juga. Ya memang gak ke situ pula jiwanya. Biasanya semenjak gadis gak pernah masak nasi. Biasanya main tunjuk saja. Kalau gak tunjuk di styling rumah makan Padang atau pakai HP. Gak pernah dia masak nasi. Gak pernah dia lihat Prio, gak pernah dia lihat rice cooker. Gak pernah dia lihat Magicom. Apalagi Presto. Apa itu katanya? Itulah dia. Mungkin saja ya Khofiddin. Ya kalau akhwat-akhwat yang memang dia kuliah memang itu saja. Orang tua, udah nak, kamu gak usah mikir apa-apa nak. Kamu mikirin pelajaran saja. Kan bisa seperti itu. Orang tuanya gak ngajarkan bagaimana masak. Atau yang memang masalah rumah luar biasa. Rumah bersih, masak oke, mencuci oke. Tetapi masalah bersolek gak pandai. Dia pandainya hanya pakai bedak dingin yang kalau dipakai tinggal topeng macam mata dua gitu aja. Gitu ikhwatiddin. Gak pandai dia pakai alas bedak, krim duha, krim sore, krim tahajud, gak punya dia itu. Ya, gak punya dia. Demikian ikhwatiddin. Tetap saja ada di sana hal-hal yang membuat dia gak sempurna. Tapi banyak kebaikannya. Makanya ketika Rasulullah katakan, loh kalau kamu gak nyaman dengan lisan dia ya sudah. Ceraikan saja. Katanya, ya Rasulullah tapi dia bagus bergaul dengan saya. Dan saya punya anak dari dia. Faqala, kalau begitu murha. Kalau begitu murha. Perintahkan dia. Dalam hadis yang lain, fa'idha. Beri dia nasihat. Fa inna bika fiha khair, karena pada dirinya itu ada kebaikan. Pada dirinya ada kebaikan-kebaikan. Makanya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya, hadis yang selanjutnya Rasulullah mengatakan, ya, sahabat tadi mengatakan, enggak mempan ya Rasulullah. Sudah dinasihati, sudah dihajar, kan Allah katakan, ya, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan dari mereka kedurhakaan mereka, fa'idhuhunna, beri mereka nasihat, wahjuruhunna fil madaji', dan boikot ranjang mereka, jangan tidur sama. Kemudian yang ketiga yaitu wadribuhunna, silakan kamu pukul. Makanya Rasulullah katakan ketika si laki-laki ini mengatakan sudah saya nasihati, sudah saya boikot, tapi enggak juga. Maka Rasulullah menyebutkan ini. Boleh dipukul kan? Ya. La tadrib da'inataka kadarbika amatak. Jangan kamu pukul istrimu seperti memukul hamba sahaya. Jangan kamu pukul istrimu seperti kamu memukul hamba sahaya. Taib. Dari ucapan ini, jangan kamu pukul istrimu seperti memukul hamba sahaya. Apakah bisa diartikan di situ tak boleh mukul istri sama sekali? Bisa diartikan begitu? Jangan kamu pukul istrimu seperti memukul hamba sahaya. Apakah bisa diartikan tak boleh pukul sama sekali? Enggak. Ya. Secara implisit
Tersirat menyebutkan jangan kamu pukul seperti memukul hamba saya, berarti boleh dipukul. Tetapi tidak boleh memukulnya seperti memukul hamba saya. Baik, bisa nggak kita artikan dari kalimat ini? Boleh memukul hamba saya dengan pukulan yang dahsyat? Hah? Boleh diartikan? Enggak. Kenapa? Di situ hanya menunjukkan tidak boleh. Kalau memang kita sudah memberi nasihat pada istri kita, kepada pembantu kita, kepada anak-anak kita, dan akhirnya memang harus digunakan cara memukul, tidak boleh mukulnya seperti memukul hamba sahaya. Harus dibedakan. Bukan berarti kalau hamba saya boleh dibanting, boleh dicekek, boleh dipijak-pijak, boleh dijingkang. Bukan begitu artinya. Ya. Hamba saya mau dipukul, istri dipukul, tapi kadarnya berbeda. Itu artinya. Ya. Karena ikhwatiddin, kita tidak boleh menggunakan cara memukul dalam mendidik kecuali sudah tidak ada cara yang lain selain itu. Enggak boleh misalnya istri kita keluar enggak pakai jilbab. Dek, kenapa kau pakai jilbab? Langsung main pukul. Mana boleh ikhwatiddin? Ya, haram hukumnya yang seperti ini. Enggak boleh kita mendidik anak kita langsung main pukul. Enggak boleh. Setiap kesalahan dia harus dinasihatin terlebih dahulu. Bukan pukul terlebih dahulu. Nasihatin. Sudah cara yang enggak ada, baru boleh pakai cara pukul. Jadi pukul itu merupakan alternatif yang terakhir. Ya. Alternatif yang terakhir. Siapapun dia, anak kita, istri kita, pembantu kita. Demikian. Ibu-ibu juga begitu. Jangan menasihati anaknya sambil ngomong sambil cubit. Biru pahanya, seminggu itu biasanya. Cubit putar, itu seminggu. Biru dibuatnya. Karena saya sering jadi kaget. Demikian, tidak boleh. Ini nasihatin. Udah. Gak bisa dengan pelan, dengan menangis. Boleh itu. Ibu-ibu menasihati anaknya, nangis ibunya. Karena kalau pakai main gas saja, banyak anak-anak itu ya mak, tapi masuk ke kiri, masuk telinga kiri, mantul. Masih mendingan keluar telinga kanan. Masih ada bekas-bekas lewatnya. Ya mak. Dalam hati terserahlah begitu. Demikian. Sentuh hatinya dengan tetesan air matamu. Itu akan lebih baik membuat hatinya lembut. Ketimbang dibentak-bentak, ketimbang dikasari. Apalagi main pukul. Makanya ya Khafiddin, seorang anak yang dididik main pukul. Itu akhirnya membentuk dia menjadi seorang anak yang kasar. Dan dia juga menjadikan anak lain main sasaran pukul dia. Makanya kan kita lihat di sekolah kita selalu kalau yang kena pukul itu aja orangnya. Iya kan? Dan kalau ketika dipukul santai aja dia. Kita begitu guru menaikkan rollnya itu kita udah takut kan? Takut, malu, takut. Dia enggak. Kalau dulu kan telapak tangan kata gurunya. Pukul kan mantap itu, pedas dia. 1, 2, macam udah kapalan tangannya. Karena sering dipukul. Ya. Jadi ikhwatiddin rahimani Allah wa ikum, perhatikan. Ini alternatif terakhir. Tidak boleh main pukul. Ingat itu. Antum yang masih jomblo akan menjadi orang tua. Antum yang sudah punya orang tua, sudah menjadi suami, itu istri antum jangan main pukul. Tetap diupayakan, dinasehati. Itu dia. Pukul alternatif terakhir. Setelah pukul apa? Pukul juga ternyata tidak berpengaruh pada dia. Apa setelah pukul? Setelah pukul itu hanya satu. Tahapan terakhir apa itu? Cerai. Ya. Ini hari dipukul, udah guling-guling istrinya. Wow. Kemana kau pergi? Tapi cerai enggak. Demikian ikhwafin, ini kan penyiksaan namanya. Tapi begitu juga si wanita, ikhwah, banyak kasus sudah lembam-lembam dibuat suaminya. Sebulan kemudian, mau nak kau balik ke suamimu? Mau kali lama, rindu awak. Itulah ikatan suami istri ikhwafin. Makanya Rasulullah katakan, aku tidak melihat ada ikatan kasih sayang yang lebih dahsyat ketimbang melebihi pernikahan. Itu dia. Tetap saja dia mau balik ke suaminya.
Sampai bapaknya, bodoh kali lah kau nak, sudah lembam itu, tengok, kepalamu hampir retak kemarin misalnya. Tapi begitulah ikhwatiddin, namanya cinta, bisa. Kalau sudah cinta yang mendalam, itu selalu cepat memaafkan. Ya. Makanya tidak ada yang lebih mencintai hambanya, mencintai kecuali Allah mencintai hambanya. Allah merahmati hambanya. Karena apa ikhwatiddin? Sebesar apapun dosa hambanya, sebanyak apapun dosa hambanya, kalau dia minta maaf, dia dihapuskan. Kalau kita kan, kalau sudah sakit kali hati kita, datang dia untuk minta maaf pada kita. Kita sih maafkan, tapi masih terasa dalam hati. Saya maafkanlah, tapi maaflah ya, masih terasa. Begitu. Allah Subhanahu wa taala cintanya pada hamba itu luar biasa. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian beliau katakan fa idza stansyaqta, apabila kamu masuk air ke dalam hidung, maka fabaligh, masukkan sedalam-dalamnya, illa antakuna shaiman, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Jadi kaitan hadis ini dengan bab itu apa? Babnya kan bab pembantu yang bersalah. Di mana kaitan dengan kisah hadis ini? Coba, di mana hubungannya? Yang mana? Janganlah kamu memukul istrimu seperti kamu memukul hamba sahayamu. Artinya apa? Ikhwatiddin, hamba sahaya yang bersalah boleh dipukul. Itu dia. Ini bagaimana cara mensikapi pembantu kita. Termasuk yang membantu kita kan istri kita. Makanya kemarin kita bahas bahwasanya yang pembantu kita itu semua bawahan-bawahan kita yang membantu kita dalam mengurus kehidupan kita itu. Jadi Khafiddin boleh memukul pembantu, itu pun jika memang dibenarkan untuk dipukul menurut tatanan masyarakat setempat. Misalnya nih, antum punya pembantu dapur yang masak dan membersihkan dapur. Salah dia. Antum suruh masak, angus. Masak nasi, beratus. Masak air, kering. Masak gulai yang harusnya kuning jadi hitam misalnya. Boleh antum pukul? Boleh? Dipukul tuh pembantu? Nggak boleh. Di masyarakat nggak boleh pukul pembantu. Nggak bisa antum dari tempeleng kepala ibu itu. Pak! Dia nanti akan nuntut ke pengadilan. Itu ikhwatiddin. Rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi ini orang-orang yang memang berada di bawah kuasa kita penuh. Yang boleh kita pukul. Tapi ingat, itu pun mukul hanya untuk alternatif yang terakhir. Gimana sebenarnya aturan dalam memukul? Insya Allah nanti ada bab khusus bagaimana aturan dalam memukul. Jadi ternyata alternatif terakhir itu pukul, itu pun ada aturannya. Gak bisa main pukul-pukul gitu aja. Ada aturannya. Kalau sudah dinasihati, sudah ini, sudah itu, sudah terakhir, hanya tidak ada cara lain selain pukul. Dan ketika kita pukul, kita melanggar aturan, berdosa, zolim. Dia nanti akan tuntut kita di hari akhirat. Ya Allah, dia telah mukul saya. Tidak sesuai dengan aturan agama. Jadi dalam Islam, memukul itu juga ada aturannya. Ingat, Hafidin, antum yang punya istri, jangan sembarangan pukul. Ingat itu ya. Jangan sembarangan pukul. Ingat juga, antum akan dituntutnya nanti di hari akhirat. Kalau antum tiba-tiba main pukul. Dituntut. Ya Allah, suami saya ini, saya bersama dia selama 20 tahun. Berapa kali saya dipukul dia? Saya nggak bisa balas. Maka diambil kebaikan dia. Hati-hati, Hafidin. Ya. Tapi Ustadz sudah dimaafkan kok setiap hari raya. Dan maafkan, Dek. Maafkan salah abang ya, Dek. Kenapa bang? Kan ada 13 kali lah abang kira abang pukul lah, Dek, misalnya. Ya tergantung dia rela nggak. Kalau dia takut, kalau dikatakan abangnya, kalau dikatakan istrinya, nggak bisa adik maafkan, pukul lagi yang ke-14. Kan bisa takut dia. Makanya hati-hati, jangan main pukul. Termasuk anak-anak juga jangan main pukul. Itu ingat, pukul itu kapan? Alternatif terakhir dan dia ada aturannya. Nanti ada bab khusus aturan dalam
aturan main dalam memukul. Demikian ikhwatiddin, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan antum yang mau bertanya. Melalui pesan singkat juga boleh 08 berapa lupa saya. 08 95 6113 27778. Ustaz, apakah hadis ini menjadi rambu-rambu agar kita tidak dianjurkan memiliki domba lebih dari 100? Enggak. Ya, enggak. Rasulullah SAW tidak ingin lebih daripada itu. Itu aja sebenarnya. Itu menunjukkan beliau tidak begitu mengejar dunia. Kalau kita kan kalau 100 kepinginnya 200. Berapa 200 kepinginnya? 300. Begitu, ini menunjukkan zuhudnya Rasulullah SAW terhadap dunia. Ya 100 sudahlah, nggak usah tambah-tambah lagi. Begitu. Ya, jadi misalnya antum mensikapi dunia, udah tabungan saya yang penting kalau sudah sampai 100 juta udah nggak mau tambah-tambah lagi. Kalau bertambah lagi sudah diinfak-infakkan. Karena sebenarnya sifat manusia itu terhadap dunia tidak pernah membuat dia puas. Itu yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyani min adz-dzahab la ahabba ayyakuna wadiyan tsalisan." Seandainya anak Adam punya emas 2 lembah, dia ingin mendapatkan emas di lembah yang ketiga. Dia masih mencari lembah yang ketiga yang terisi penuh emas. Fala yamla'ufah, dan tidak akan pernah penuh mulutnya illa turab, kecuali kalau sudah penuh dengan tanah. Mati dia baru tidak ada lagi keinginan. Kalau orang sudah mati, khafidin gak akan kepingin dunia. Makanya Rasulullah pernah lewat ke sebuah kuburan, kata beliau, ini orang kalau seandainya diberi izin hidup lagi, kemudian diberi pilihan mau sholat 2 rakaat atau akan diberikan harta sedunia, niscaya dia akan memilih sholat 2 rakaat ketimbang harta sedunia. Sudah itu. Antum jangan kirim sebelum dibuka pertanyaan. Kalau enggak saya baca. Ustadz, bagaimana hukumnya memajang poster tata cara sholat sesuai dengan sunnah di rumah kita yang terdapat gambar makhluk yang mencontohkannya? Ya kalau kepalanya enggak ada, enggak apa-apa. Ya, tapi sekarang itu wajahnya yang enggak ada. Ya, wajahnya yang enggak ada. Baik. Rasulullah mengatakan as-suratul ra's. Yang namanya gambar itu adalah kepala. Jadi kalau nggak ada kepala, berarti dianggap bukan gambar. Allahu a'lam. Ustadz, bagaimana hukumnya istri yang meminta cerai tanpa uzur syar'i, tapi si istri dulu nikah karena dijodohkan? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ayyuma imra'atin talaba min zawjiha at-talaq min ghairi ba'sin la yarih riyatal jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan mencium bau surga. Termasuk kalau suaminya menikah lagi, kemudian dia minta cerai, itu juga alasan yang enggak dibolehkan. Karena menikah lagi itu hak suami. Dengan tanpa mengurangi hak istri. Ya, jadi itu hak suami. Hak suami ini enggak boleh dikutak-katik oleh si istri. Nafkah oke, rumah sudah, cukup semuanya. Tiba-tiba suami nikah lagi. Kemudian kalau abang nikah lagi, mendingan menceraikan aku. Dah. Permintaan cerai yang menyebabkan si istri tidak mencium bau surga. Demikian. Ya. Dan ini sudah difahami oleh umumnya para akhwat-akhwat kita, sudah faham. Sudah memahami, tapi itu dia masih faham aja. Untuk implementasi memang masih perlu kekuatan iman. Dan seorang laki-laki juga ketika dia mau menikah lagi, dia butuh kekuatan iman juga. Ya, jangan sampai
menikahi janda dan menjandai istri. Istilah Ustaz Syafiq. Jangan sampai menikahi janda dan menjandai istri. Astagfirullah. Ustaz, apa hukumnya memakai kawat gigi tanpa ada udhur syar'i hanya untuk merapikan? Mohon. Boleh, Khafiddin. Misalnya giginya agak jemping sedikit keluar. Udah. Kemudian mau diratakan, boleh. Gak ada masalah. Ya, gak ada masalah, silahkan. Tapi kalau dengan potong rahangnya agak ke depan, ada yang gini tuh, ya, rahangnya dipotong ke depan, biar ke belakang, biar sama, itu nggak dibolehkan, nggak dibolehkan. Jadi kalau memperbaiki gigi itu kan tinggal mudah disusunnya. Atau ada giginya yang nggak bisa tumbuh, masih ada akar tapi nggak bisa tumbuh. Ini bisa kita ketahui dengan scaling. Antum pergi ke radiologi. Itu bisa di scaling, ada akar gigi. Jadi oleh karena itu harus direnggangkan giginya supaya akar gigi bisa tumbuh. Boleh, enggak ada masalah. Ya, untuk memperbaiki enggak masalah. Tapi kalau enggak ada untuk apa-apa, giginya bagus karena ikut model, pakai kawat gigi, maka enggak dibolehkan. Karena apa ya, Khafiddin? Karena akan bermudorot. Kan enggak enak pakai kawat gigi itu. Akan bermudorot. Bolehkah menolak ramalan seorang tanpa menyebutkan alasannya? Khafiddin, itu enggak mungkin. Ya, enggak mungkin seorang menolak lamaran tanpa alasan. Tanpa menyebutkan alasan boleh. Tanpa alasan enggak boleh. Karena manusia itu setiap langkah yang dia langkahkan di muka bumi ini itu pasti ada alasan. Antum dari rumah datang kemari untuk ngaji, itu kan karena ada alasan. Karena apa? Pertama, daripada nganggur di rumah mendingan ngaji. Yang kedua, mana tahu mau nazor-nazor. Terutama di parkiran USU, rumah sakit USU. Yang ketiga, misalnya ketika ada masalah yang lain, ternyata pas waktu itu berbenturan dengan klien. Antum punya klien, pesanan. Pak, tolong pesan inilah. Antum jual apa, begitu produk apa, dipesan. Kita berjumpa Pak ya, bertepatan dengan benturan ngaji. Kira-kira yang mana? Ngaji duluan apa melayani klien? Omset ini bisa 6 juta ke atas. Kira-kira mana? Ngaji apa melayani klien? Coba jujur lah antum. Hah? Ngaji? Gak yakin aku. Ngaji. Mikir ngaji nanti Sabtu depan juga masih ada kalau gak libur. Demikian nih Khafiddin. Ya. Jadi itu namanya maslahat. Jadi nggak mungkin dia menolak tanpa alasan. Nggak mungkin itu. Orang sehat pasti ada alasan. Hanya saja alasannya itu ada yang layak disebutkan, ada yang tidak layak disebutkan. Misalnya dia menolak gara-gara lelaki yang melamar tuh agak hitam warnanya. Kan dia bisa sebutkan, aduh anak saya belum siap dek. Padahal di belakang udah sibuk, hitam kali mak. Kan gak mungkin disebutkan, anak saya nolak dek. Kenapa pak? Kamu tuh hitam kali. Kan gak enak kedengarannya Khafiddin. Ya. Jadi tanpa menyebutkan alasan boleh. Tapi pasti itu ada alasan. Berapa banyak akhwat-akhwat itu ketika dilamar oleh seorang laki-laki belum siap. Seminggu kemudian datang yang lain, siap dia. Antum gak boleh protes. Kemarin saya lamar belum siap, kalau saya siap. Iya, kemarin ketika dilamar dia belum siap dengan antum. Sedangkan ini siap. Begitu. Jadi tetap pasti ada alasan. Ya. Kalau nggak ada alasan itu nggak suatu hal yang nggak mungkin. Apakah pendidikan? Apakah dianggap masih terlalu kecil? Pasti ada alasan. Kalau dia siap nikah, cocok kriteria, masa nggak diterima? Iya kan? Begitu. Ustadz, masa orang seperti saya ditolak? Emang kenapa rupanya nolak antum? Begitu. Apa ini? Tawar keiman seseorang tersebut bisa dilihat dari dia sudah haji atau umroh. Apa ini? Kenapakah kita boleh kirimlah orang yang pergi umroh?
Ikhwah fiddin, ya, ibadah itu memang Rasulullah kan menyebutkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Yazidu bi taatillah, bertambah karena mentaati Allah, dan yanqusu bi taati syaitan, dan dia bisa berkurang dengan mentaati setan. Jadi dalam masalah ini, ya, salat misalnya, apakah orang yang salat itu pasti lebih baik imannya ketimbang yang lain? Belum tentu, ikhwatiddin. Karena orang salat itu 3 tingkatan. Al-muqarrab, kemudian nomor 2. Yang nomor 3 al-mu'adzab. Ya. Al-mu'adzab. Ada yang muqarrab, orang itu menjadi orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 saya lupa. Nomor 3 al-mu'adzab, orang yang salat tapi malah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mungkin dikarenakan riya. Bisa saja orang pergi haji karena apa? Karena dia mau jadi caleg misalnya, supaya nanti ketika dia mencalonkan diri ada hanya di belakang. Udah 2 kali dia jadi gitu kan. Supaya keren sedikit. Bisa saja seperti itu. Yang seperti ini dia bisa diazab. Kenapa? Hajinya untuk seperti itu. Jadi kita gak bisa memastikan, tapi berharap boleh. Semoga haji Bapak mabrur, boleh. Tapi pasti haji Bapak mabrur, enggak boleh. Ya, enggak dibolehkan. Ustadz, bagaimana hukumnya jika guru ana di sekolah? Ustadz, bagaimana jika orang tua mengajak ke mall tapi anak ana menolak? Apakah termasuk tidak taat pada orang tua? Ya kalau ke mall kenapa ditolak? Datang ikut aja lah. Ya. Kecuali kalau di mall dia masuk ke ruang karaoke, jangan ikut. Demikian. Ya kalau nggak mau tolak dengan cara yang baik. Ya. Tapi kalau memang ibu kita memang mau beli sesuatu di mall, kemudian kita diminta untuk ikut ngawani, kita nggak mau, ya termasuk durhaka. Kenapa? Karena hukum ke mall itu nggak masalah, pasar kan boleh kita pergi ke pasar. Saya ingin bertanya, saya ketua remaja masjid, bagaimana cara mengatur anggota remaja masjid yang susah dibilangin, susah dinasihatin? Khafiddin, kita kan hanya menyampaikan, ya, kita hanya menyampaikan. Rasulullah aja sebagai penyampai, tidak bisa memaksa. Tapi gunakanlah cara yang terbaik, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalaupun tak semua di antara mereka ada yang bisa menerima nasihat antum. Ustadz, gimana hukumnya jual beli kredit dengan harga yang berbeda? Misalnya kalau kontan harganya 20.000, kalau kredit jadi 50.000, enggak masalah. Asalkan ketika dia akad jelas dia, kontankah atau kreditkah? Ustadz, ketika memilih suatu pilihan dan yakin itu pilihan terbaik untuk kita. Ustadz, bagaimana ketika memilih suatu pilihan dan yakin itu pilihan terbaik untuk kita? Khafiddin, semua orang ketika memilih pada saat itu dia yakin itu yang terbaik. Ya kan? Kira-kira ada enggak orang yang waras dia memilih dan dia yakin itu tak baik untuk dia? Ada? Enggak ada. Sebodoh-bodoh orang ketika dia memilih pasti dia memilih menurut akal dan kewarasan pikirannya itu yang terbaik untuk dia. Makanya ketika kita pilih yang menurut kita terbaik. Sudah konsultasi yang lain-lain, itu yang terbaik. Apakah itu pasti terbaik untuk kita? Pasti? Belum tentu. Karena belum tentu itulah kita disunnahkan untuk apa? Salat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la ta'lamu wa innaka antal alimul ghuyub. Allahumma in kana hadzal amru khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri. Ya Allah, seandainya ini adalah baik untukku, untuk kehidupanku, baik cepat maupun lambat, baik untuk duniaku dan akhiratku, maka mudahkan dia. Itu artinya ikhwatiddin. Jadi kalau kita pilih pasti itulah yang kita pahami yang terbaik untuk kita. Tapi apakah pasti itu yang terbaik? Kan belum tentu. Allah yang tahu. Makanya kita serahkan, ini urusan kita dengan Allah. Ketika kita sudah serahkan pada Allah ternyata nggak berhasil apa yang kita pilih, kita harus yakin bahwasanya
itu yang terbaik untuk kita. Allah tahu kalau ini jadi itu akan bermudarat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Jadi kalau antum melihat ada seorang akhwat bagus sekali, masya Allah, cantik, rupawan, hartawan, hafal 30 juz, antum datang ke sana melamar, ternyata masih sampai pagar sudah ditolak. Masih di pagar, maaf deh, nggak terima lamaran. Udah, belum lagi mengajukan proposalnya. Jadi bagaimana? Ketahuilah itu yang terbaik untuk antum. Jangan lagi terpikir-pikir, ya Allah, kenapa Allah sekejam ini, ya Allah. Jangan. Itu yang terbaik. Kenapa? Ya, bukan berarti yang 30 juz itu enggak baik. Bisa saja yang itu enggak baik untuk antum, baik untuk yang lain. Antum hafal mungkin setengah juz. Nanti istri antum karena 30 juz, "Bang, tolong enggak Bang simak 5 juz." Coba bayangkan gimana antum menyimak 5 juz. Antum enggak hafal. Hafalnya hanya juz amma, itu pun setengah. Apa enggak keluar mata antum begini nyimak 5 juz? Satu-satu begitu, keluar. Tapi kalau suaminya juga hafal, kan tinggal mudah nengoknya, karena sudah terbiasa. Itu di antaranya hikmahnya ikhwafiddin. Jadi kalau antum Iqra 6 enggak tamat, enggak usahlah lamar-lamar anak orang yang 30 juz. Yang jelas-jelas aja lah sudah. Yang baik untuk antum kira-kira bisa semisi dan sevisi dengan antum. Kalau enggak nanti antum bisa protes. "Dekku, kenapa lah si Al-Quran aja yang kau pegang? Kali-kali peganglah tangan abang ini." Begitu. Begitu ikhwafiddin. Demikian juga istrinya enggak hafal Quran, suaminya hafal Quran, cinta enggak Al-Quran, suka murojaah Al-Quran. Asih mojo aja suaminya Bang, ngapal aja. Istrinya, "Ya Allah, abang asih Quran aja. Kapanlah abang beri perhatian denganku?" Demikian. Sama dengan bidang ilmu dunia juga begitu. Yang kedokteran kepinginnya istrinya kedokteran. Walaupun belum tentu pasti itu. Belum tentu juga yang dokter memahami kedokteran. Supaya apa ikhwafiddin? Mengetahui, memaklumi masing-masing kehidupannya. Kenapa? Mereka sevisi namanya. Walaupun belum tentu, ya, tapi umumnya begitu. Jam berapa sudah? Apa kita sampai maghrib ini sambil menunggu daurah? Gimana? Kalau saya sih udah capek sih. Allahu Akbar. Ustadz, kalau antara ikhwan akhwat tidak sengaja bersentuhan, namun ketika bersentuhan dilapisi kain, apakah tetap dosa? Nggak sengaja ini gimana? Sesuatu yang nggak sengaja itu nggak ada hukum. Kenapa? Hukum itu akan berlaku memenuhi 3 syarat. Apa itu? Yuk. Hukum berlaku dengan memenuhi 3 syarat. Apa itu? Iya, lupa. Pertama, bukan balik. Hah? Tahu, ada ilmunya, dia tahu itu nggak boleh. Yang kedua, tidak terpaksa. Yang ketiga, sengaja. Tahu, sengaja, dan tidak terpaksa. Kalau di antara 3 ini ada yang tidak ada, maka nggak ada hukum. Tahu dia tapi tak sengaja. Tahu dia tapi pura-pura tak sengaja. Itu gimana? Berdosa, karena pura-pura tak sengaja, berarti sengaja. Pura-pura terpaksa termasuk. Ya. Kalau sudah tak sengaja itu nggak ada hukum. Tapi begini, dia nggak. Ini kumpulan mak-mama. Dia masuk ke kumpulan itu. Enggak, dia mau lewat di situ. Di sini ada lewat tempat yang kosong. Di sini kumpulan mama. Dari situ dia lewat. Enggak sengaja Ustadz kena mama. Gimana? Itu saya udah gini-gini lah Ustadz, tapi kena juga dengan mak-mak ini. Itu sengaja namanya. Sini kan ada tempatnya, kecuali nggak ada tempat yang lain, nggak ada tempat lewat yang lain. Kalau mencubit suami karena gemes sampai dia kesakitan, apakah termasuk menzolimi? Iya. Agak susah saya menjelaskan, karena ini banyak jomblo masalahnya. Allahu Akbar. Gimana lah mau saya bilang ini? Ikhwafiddin, beda loh. Ya, mencubit karena sayang, mencubit karena marah itu beda. Misalnya digigit istrinya dia. Digigit. "Deh, sakit kali loh, Dek. Allah, Dek. Sinilah sebelah lagi." Misalnya begitu kan. Bisa aja seperti itu. Jadi
tidak menzolimi. Tapi kalau suami tahu bahwasanya istrinya itu kalau gemes dia mencubit atau menggigit. Ya, tapi kalau terus-terusan kan bisa bengkak semua. Jadi gimana? Pakaikan gigi apa begitu supaya gigi karet gitu kan. Itu dia. Dan kalau antum sudah enggak ridho, maka istri enggak boleh menggigit lagi. Istri enggak boleh mencubit lagi. Bilang aja, "Dek, sakit loh, Dek." "Gemes, Bang." "Iya, gemes sih gemes, tapi birunya ada banyak ini." Beritahu si istri. Jadi dia merubah cara gemesnya. Ya. Cara gemesnya. Kan bisa saja seorang istri karena dia memang sabuk hitam. Gemes kan suaminya, "Alah Bang." Gitu kan. Kan bisa saja seperti itu. Gemes dia. Ya. Bang, retak rang. Misalnya, ya. Ya kasih tahu di tuh di retak nih, Dek, udah ronsen retak sini, Dek. Ya kasih tahu, ya, dikasih tahu. Kalau suami sudah tidak ridho. Selama suami enggak mempermasalahkan, suami memaklumi enggak ada masalah. Tapi kalau sudah suami menjadi bermasalah di hati suami, maka enggak dibolehkan. Bismillah. Ustadz, bagaimana kita membantu tersebut bagaimana jika pembantu tersebut beragama Nasrani? Apakah dia juga bisa menuntut kita di hari akhirat karena kita memukul dia? Iya, betul. Kan Rasulullah katakan, "Fattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab." Hati-hati kalian dengan doanya orang terzalimi karena tidak ada pembatas antara dia dan Allah. Jadi orang kafir pun kalau dizalimi dia akan doa kepada Allah. Apa ada fungsinya? Ada fungsinya. Untuk apa? Untuk lebih meringankan azabnya walaupun dia tetap kekal dalam neraka. Itu lagi lah. Ustadz, tetangga minta saya menebus sepeda motornya yang digadaikan karena dia sedang tidak memiliki uang. Apakah hukum motor tersebut? Meminta saya menebus sepeda motornya yang digadaikan karena dia tidak memiliki uang untuk itu. Ya enggak masalah. Ya, tidak masalah. Hanya saja antum harus tegaskan ini statusnya apa. Ini saya tebus jadi saya yang membeli atau sekedar saya ngutangin. Itu harus jelas. Supaya nanti tidak ada pertengkaran di kemudian hari. Sudah kecil kali tulisannya. Ustadz, ana mau tanya, bolehkah ana bertanya kepada ikhwan yang sudah menikah, berapa mahar mereka untuk agar ana bisa? Boleh, ya, boleh. Misalnya antum mau menikah nih, antum tanya ke calon, berapa maharnya? Terserah abang lah, kan bingung tuh antum. Kalau si istri mengatakan, murah aja loh bang, terserah abang, yang penting jangan kurang dari 20 mayam lah, misalnya begitu. Misalnya, berarti kan antum sudah punya harga. Antum keberatan bisa tawar. Dek, jangan 20 mayam, 5 mayam bagaimana? Tawar. Ya, boleh antum menawar. Enggak masalah. Sudah sepakat kasih tahu orang tua. Yang biasa-biasa aja lah bang, seperti ikhwan-ikhwan yang lain. Boleh antum tanya, ya. Berapa sih biasanya? Ada yang ngasih cincin yang 5 gram lah, ada yang seperangkat alat sholat lah. Begitu, boleh antum tanya, enggak masalah. Ya, tidak masalah. Nanti setelah dapat antum data-datanya, antum tanyakan, gimana Dik? Ini abang ada survei. Abang bertanya kepada 10 orang suami. Ternyata begini hasilnya nih. Baik melalui langsung tanya jawab ataupun melalui minta responden di internet misalnya. Ternyata seperangkat alat sholat itu dari yang 10 ada 9 orang, Dik. Tapi ingat, jangan data palsu ya. Supaya mengarahkan supaya si istri minta seperangkat alat sholat yang dibeli di pasar ikan yang sajadahnya 35.000. Kemudian yang telekungnya yang harga 90.000 begitu. Jadi diarahkan ke sana jadi istrinya, enggak dibolehkan. Kalau calon istrinya mengatakan oke, enggak ada masalah. Ya, jadi bertanya seperti itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan antum bertanya juga terkait dengan masalah ranjang juga boleh. Misalnya seorang akhwat, ya, dia bertanya kepada seorang akhwat yang sudah menikah, gimana sih malam pertama? Ngeri nggak ya? Ngerinya katanya kan. Dah, cari yang lain lagi ceritanya. Begitu.
ngeri kali, ditendang-tendang nyawa, misalnya begitu kan. Cari yang lain, nggak masalah. Tanya. Ya, tanya. Dan biasanya yang berceloteh itu yang dia punya pengalaman yang buruk diceritakan. Yang punya pengalaman baik dengan suaminya itu bisa diam aja. Gimana Kak? Adalah itu aja. Itu ya. Jadi boleh, nggak masalah. Antum juga bertanya kepada yang sudah pengalaman gimana tekniknya, jurusnya, gayanya, gaya batu, gaya punggung, gaya apa. Boleh, nggak ada masalah. Itu pelajaran. Itu yang mau menikah. Antum yang niatnya 10 tahun lagi menikah, jangan tanya itu. Ngapain antum tanya-tanya? Ya udahlah ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.